Diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil, Dr. Pina Yanti Pakpahan kini mencari keadilan. Selama menjadi PNS, Dr. Pina dipindah tugaskan tanpa memperoleh haknya. Menolak, ia pun diberhentikan sebagai PNS sejak 31 Juli 2018. Pina Yanti Pakpahan diberhentikan saat bertugas di Kementerian Kesehatan Wilayah Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Satuan Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 3 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Permasalahan bermula saat Dr. Pina dipindah tugaskan ke Labuan Bajo tanpa biaya perjalanan dinas. Meski demikian, Dr. Pina tetap menjalankan kedinasan di Labuan Bajo. 1 tahun berselang, ia kembali dipindahkan ke Lembata, namun lagi-lagi tidak mendapatkan biaya perjalanan dinas pindah tugas. Kali ini Dr. Pina menolak pindah sebelum mendapatkan haknya dan memilih tempat melayani di Labuan Bajo, meski selama bekerja, akses untuk absen kerja diblokir dari pusat. Ya, saat itulah Dr. Pina justru menemukan dugaan kasus pungli. Saat melayani para pemilik kapal yang hendak menerbitkan dokumen kesehatan kapal, Dr. Pina merasa janggal saat salah seorang pemilik kapal menyetor uang sebesar Rp30.000. Ia kemudian mengembalikan uang itu dan menanyakannya ke rekan kerjanya. Hal ini justru memicu perselisihan. Di tengah kasus tersebut, Dr. Pina justru mendapatkan surat pemberhentian sebagai PNS. Dia diberhentikan karena tidak kunjung tiba dan melaksanakan tugasnya di Lembata selama 46 hari masa tugas. Pemberhentian ini dilakukan tanpa adanya klarifikasi atau surat teguran terlebih dahulu kepadanya. Dan saat ini kita sudah bersama Dr. Pina Pakpahan dan juga Maximus Ramses Lalongkoe, Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia. Kami juga sudah berusaha menghubungi Kepala Kantor Kesehatan Kupang serta pihak Kementerian Kesehatan, namun juga masih belum bersedia bergabung dalam Newsline hari ini. Ya, kita undang ke studio Newsline. Selamat siang, Halo, Dr. Pina dan Pak Ramses. Selamat bergabung sama kami. Apa kabar? Terima kasih sudah hadir di sini. Jadi gimana sih kronologi ceritanya? Tadi kayaknya dari mulai tahun berapa dimulainya kasus ini? Tahun 2016 saya dipindahkan ke Labuan Bajo dari Kupang. Dari Kupang. Itu dipindahkannya alasannya karena? Mungkin saya menduga sih ada konflik pribadi antara saya dan atasan gitu. Konflik pribadi? Iya. Oke, dalam konteks profesional? Iya. Oke, tapi ketika dipindahkan dari Labuan Bajo ya? Sebelumnya dari Kupang ke Labuan Bajo. Ini permasalahannya apa yang kemudian Anda tuntut? Di situ kan ada uang perjalanan dinas yang tidak sampai kepada Anda. Ini ceritanya bagaimana? Anda sudah mengupayakan belum? Saya pernah bertanya tentang hak saya sebagai PNS. Karena di peraturan itu ada memang di peraturan nomor 33 tahun 1955 yang mengatur tentang biaya perjalanan dinas mutasi PNS. Dan diatur juga di peraturan Menteri Keuangan nomor 13 tahun 2012. Tapi pihak atasan bilang itu tidak ada anggaran, itu perintah. Nah, karena saya sebagai abdi negara saya jalankan. Setahun saya bertugas di Labuan Bajo, saya dipindahkan lagi ke Lembata. Dengan uang perjalanan dinas yang juga tidak ada juga. Dan alasannya juga nggak jelas? Nggak jelas. Jadi kalau tadi kan dari Kupang ke Labuan Bajo karena katanya ada konflik personal. Tapi kalau dari Labuan Bajo ke Lembata, Anda tidak mengetahui alasannya apa? Tidak ada. Mungkin ada regulasi mungkin yang harus dirotasi sebagai PNS? Karena saya sendiri yang dipindahkan dari Labuan Bajo ke Lembata. Memang aturannya harus bersama-sama dengan yang lain atau seperti apa? Iya, biasanya ada. Sama-sama dengan dokter-dokter yang lain. Tapi ini saya sendiri yang dipindahkan. Oke, tapi kalau ketika dari Kupang ke Labuan Bajo, ada tidak yang dipindahkan selain Anda? Ada, 1 dokter juga. Mereka mendapat uang perjalanan dinas juga? Tidak juga. Tidak juga? Tidak juga. Kemana teman Anda yang juga tidak mendapatkan uang dinas itu? Ditempatkan di Mota Ain, perbatasan Timor Leste. Sampai saat ini mereka juga sedang berjuang untuk mempertanyakan uang yang menjadi hak Anda yang Anda tuntut sampai sekarang? Tidak. Oke. Karena mungkin mereka tidak tahu tentang aturan itu. Oke, karena Anda latar belakangnya tahu tentang aturan, makanya Anda akhirnya menuntut dan mempertanyakan kemana. Oke, jadi harapan Anda sekarang ini apa terkait kasus yang seharusnya menjadi hak ASN begitu? Saya berharap dengan kasus ini saya mendapat keadilan dari Bapak Jokowi. Oke, Pak Ramses sebagai pendamping ya dari Dr. Pina, melihat perjalanan Dr. Pina sejauh ini seperti apa hingga akhirnya Anda membantu untuk publish ke media-media juga terkait kasusnya? Ya, saya mewakili teman-teman yang mendampingi Dr. Pina selama ini ya. Pertama, kita mengenal Dr. Pina ini dari kasus dugaan pungutan liar di Pelabuhan Labuan Bajo pada tahun 2017 lalu ya. Saat itu kita mengenal lalu kita membackup kasusnya itu, bahkan dia sempat melaporkan ke
Polres Manggarai Barat gitu. Nah artinya begini, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Metro TV yang sudah berusaha ya untuk membantu menginformasikan kasus yang dialami Dr. Pina ini gitu. Karena yang pertama begini, yang kami lihat itu adalah ini upaya kesewenang-wenangan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia karena pertama memindahkan Dr. Pina ini tanpa satu parameter yang jelas begitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita melihat ada pelanggaran di peraturan pemerintah pasal 33 tahun 1955 dan juga terkait dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 13 tahun 2012 tentang pemberian biaya perjalanan dinas itu kepada yang bersangkutan. Tapi ternyata itu mereka tidak melakukan hal seperti itu. Lalu bagaimana dia bisa berangkat dari satu tempat tugas ke tempat tugas yang berikutnya sementara dia tidak dibekali dengan biaya perjalanan dinas seperti yang terdapat dalam peraturan itu. Saya kira beliau bukan membangkang tapi dia menuntut haknya gitu. Tapi ternyata justru dia mendapat suatu hukuman yang berat yaitu diberhentikan dari statusnya sebagai seorang pegawai negeri sipil. Ini ngomong soal diberhentikan, kan kalau proses regulasi pemberhentian kan nggak ujuk-ujuk gitu loh. Ada SP1 dulu, SP2 dulu, SP3, nah baru akhirnya dipecat. Anda mendapatkan peringatan juga tidak? Saya tidak pernah dipanggil di Kementerian Kesehatan. Sama sekali? Tidak pernah. Atasan Anda tidak memberitahu bahwa alasan konkret kemarin ketika dipecat, mereka menyatakan apa? Tidak ada. Cuman dikirim ini ada surat pemberhentian dari Kementerian Surat peringatannya? Tidak ada. Tidak ada atas indisipliner atau misalnya Anda kan dipindahkan ke wilayah itu Lembata ya, tapi Anda tidak mau, akhirnya Anda tetap di Labuan Bajo, otomatis itu absennya tidak tertera kan di Labuan Bajo. Apakah ada misalkan terkait masalah indisipliner begitu surat peringatannya? Setelah itu saya kan dipanggil, saya bilang, Pak saya bukan membangkang, saya bukan melawan, tapi hak saya sebagai PNS mana, saya bilang begitu. Tapi katakanlah sekarang ini, ketika Anda juga menolak begitu untuk pindah dari tadi Labuan Bajo ke Lembata, itu juga merupakan tindakan indisipliner? Menurut saya tidak, karena saya tidak melawan, saya tetap masuk kerja di Labuan Bajo, tetap memberi pelayanan kesehatan di Labuan Bajo. Bukannya sudah ada surat mutasi dari Labuan Bajo ke Lembata? Memang sudah ada surat mutasi, tapi kan karena mereka tidak ini kan hak saya sebagai PNS yang sesuai dengan peraturan, maksudnya yang mereka memindahkan pegawai itu sesuka hati mereka tanpa memandang sisi kemanusiaan. Artinya gini Mbak, dia sebenarnya tidak menolak untuk dipindahkan, dia menerima, tapi bagaimana hak dia gitu? Karena waktu dia pemindahan pertama pun juga tidak diberikan dana untuk perjalanan dinas, dia menggunakan dana sendiri. Lalu dipindahkan yang kedua kali tanpa alasan yang jelas begitu, tapi tidak diberikan juga perjalanan dinas. Sebenarnya dia tidak melawan, tapi karena tidak diberikan haknya, lalu bagaimana dia bisa melaksanakan ini? Oke, langkah-langkah yang sudah ditempuh sama Dr. Pina untuk mendapatkan hak itu seperti apa nih? Saya sudah menghadap Bapak Sesdijen P2P di pusat dan Bapak Sesdijen P2P berjanji akan menyelesaikan secara kekeluargaan dan Bapak Sesdijen P2P berjanji di hadapan saya dan keluarga saya supaya keluarga besar saya membuat surat keberatan keluarga untuk menarik dan memindahkan saya dari Kupang. Sudah berapa lama berlangsungnya itu prosesnya? Itu dari Mei 2017. Mei 2017, berarti sampai kurang lebih hampir 2 tahun sekarang 2019, progresnya seperti apa? Bahkan Mei 2018 saya sempat menghadap, saya sempat menelpon Bapak Dirjen P2P yang baru dan mengantar Bapak Dirjen P2P yang baru mengatakan supaya saya membuat surat resmi. Dan itu saya antar langsung ke staf pimpinan di Dirjen P2P, tapi nggak ada tanggapan sama sekali. Tiba-tiba bulan Juli saya mendapatkan surat pemberhentian itu yang dikirim melalui email saya. Atau bahkan berupa email, bukan hard copy, begitu ada surat dikirimkan ke alamat resmi. Tidak ada. Sebagai mana SOP pada umumnya. Baik, sebetulnya kita masih akan mengelaborasi lebih lanjut. Semoga saja nanti apa yang diharapkan dari Dr. Pina. Yang paling penting begini Mbak. Jangankan Dr. Pina, beberapa kasus sebelumnya saja, misalnya kasus soal Nuril di Mataram itu yang sudah mendapat kekuatan hukum tetap, tetapi Presiden bisa memberikan amnesti. Apalagi kasus ini misalnya, masa Presiden tidak bisa membantu dalam kasus ini? Baik Pak, tapi tentunya masih banyak kasus-kasus yang lebih urgensi saya yakin yang menjadi prioritas di pemerintahan kita. Terima kasih Dr. Pina, terima kasih sudah hadir di sini. Silakan kembali lagi, semoga menjadi solusi di acara ini. Terima kasih. Diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil, Dr. Pinayanti Pakpahan kini mencari keadilan. Selama menjadi PNS, Dr. Pina dipindah tugaskan tanpa memperoleh haknya. Menolak, ia pun diberhentikan sebagai PNS sejak 31 Juli 2018.
Pinayanti Pakpahan diberhentikan saat bertugas di Kementerian Kesehatan Wilayah Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Satuan Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 3 Kupang, Nusa Tenggara Timur.